balik lagi di sini dengan aku Penny Tali di dalam acara kita ngobrol-ngobrol santai. Nah, siang hari ini kita mau ngobrolin sesuatu yang seru banget ya kan. Narasumbernya itu adalah temanku sendiri. Hari ini yang kita obrolin adalah sebenarnya udah lama sih kejadian-kejadian ini, tapi aku juga baru tahu sekarang tentang yang namanya scammer. Scammer tuh macam-macam ya, ada scammer love, ada yang scammer jualan beli online dan macam-macam. Kita akan bahas hari ini tuh yang scammer love. Nah, narasumber kita hari ini itu adalah teman aku sendiri. Kita langsung kenalan sama dia ya. Halo. Halo, nama saya Dina. Saat ini saya bekerja di Tanlas Property. Sebelumnya saya bekerja di Badan Sertifikasi ISO. Dan kebetulan pada saat saya tertipu, saya lagi bekerja di Badan Sertifikasi ISO. Oh gitu. Nah, kebetulan hari ini mic-nya cuma satu guys, jadi kita dari ganti-gantian gitu ya. Sekarang yang mau kita bahas sekarang adalah kok ada ya scammer love, jadi kayak penipuan online romantisme ya pastinya kan. Aku juga baru denger sih, dan ini sangat-sangat menarik untuk dibahas. Sekarang yang ingin aku tanyakan pertama adalah gimana sih pertama kali awalnya itu kejadian kok bisa sampai kayak kena gitu? Gimana itu ceritanya? Ya, begini ya. Sebenarnya untuk penipuan seperti ini, sebenarnya sebelum pandemi pun sudah banyak terjadi. Cuman dalam kehidupan saya belum pernah mengalami. Makanya saya kena. Kebanyakan korban akan diam, maksudnya karena dia malu, karena dia takut dibilang bodoh, kok bisa sampai tertipu. Karena kebanyakan vlog-vlog yang saya lihat, yang lagi YouTuber itu pada saat mereka tidak tertipu, mereka bikin vlog. Tapi korban pada saat tertipu, mereka malu dan menyembunyikan. Sebenarnya saya membuat vlog ini, kita kan baru pertama kali koleksi ya, itu untuk mengedukasi masyarakat, bukan untuk pansos. Karena saya bukan artis, bukan apa-apa ya. Kalau mungkin Femi mungkin sudah artis terkenal ya. Sombong amat. Kalau saya sih belum. Maksudnya karena saya lihat ini banyak yang kena, tapi karena mereka malu, mereka tidak mau speak up, mereka diem aja seperti itu. Sebenarnya ini awal mulanya dari pertemanan. Jadi pertemanan online ya. Saya di 2005 itu punya aplikasi yang namanya Tu. Nah, Tu itu TWO ya? Ya, TWO. Jadi di 2005 itu karena iseng-iseng ya, saya bikin pertemanan online, tapi cuma sekedar ngobrol aja. Tapi karena saya tahu kalau saya ngobrol dari seluruh dunia, itu 99% itu cuma chat aja, tidak mungkin bertemu. Nah, pada saat pandemi kemarin, pasti kan banyak yang dirumahkan, banyak yang WFH, ya kan? Disitulah kesempatan para penipu ini panen. Karena banyak orang yang online. Sebelumnya mungkin sudah banyak yang kena, tapi pada saat pandemi, di mana orang-orang banyak dirumahkan, orang-orang sekarang pindah ke gadget, pindah ke online, panen mereka malah. Karena sampai sekarang setahu saya tidak ada yang tertangkap. Mudah-mudahan dengan kita memviralkan seperti ini, tertangkap dan mengedukasi masyarakat harus itu. Ya. Pada saat itu saya WFH, mulailah saya chatting. Jadi dengan orang luar beberapa. Jadi karena kan di WFH itu kan nganggur kan di rumah kan, jadi ya udah HP-an terus gitu kan, jadi mendingan kamu chatting gitu kan, Ya, daripada nganggur ya. juga. Oke. Jadi karena iseng-iseng itu sebenarnya pembicaraannya bukan pembicaraan yang serius ya, cuma perkenalan, alamat saya di sini, pekerjaan saya ini dan pekerjaannya dia itu sama lah. Kita kalau kita ada teman di Facebook atau di mana-mana sama ya. Setelah itu di bulan April ya, bulan April yang aku sempat kirim ke kamu di Yang awal pandemi ya. itu justru ya. Pada saat itu saya dirumahkan, saya harus bekerja dari rumah, saya chatting di bulan April, Mei, kenanya di bulan Juni. Jadi itu pertemanannya itu nggak sehari 2 hari, seminggu 2 minggu, tapi berapa bulan.
mungkin para penipu ini mempelajari korbannya. Dilihat dulu, kalau ibu-ibu mungkin mengarahnya ke arisan. Kalau anak-anak gamer mungkin arahnya ke diiming-imingi masalah gadget. Kayak gitu, yang mahal-mahal yang mereka suka. Mereka mempelajari. Nah, setelah itu dia bilang bahwa dia akan mengirim barang sebagai hadiah. Waktu itu dia iseng, bukan dia iseng ya, memang dia mau menipu ya. Dia ngomong dia ada pekerjaan, mau tanda tangan kontrak baru, istilahnya minta didoakan. Ya saya mendoakan biasa aja, oh ya good luck, gini. Semoga semua pekerjaan berhasil, gini. Keesokan harinya dia cerita bahwa pekerjaannya berhasil. Dan sebagai hadiah dia mengirimkan saya barang. Yang mana saya nggak tahu barang itu apa. Nah, waktu dia mengirimkan barang itu, saya tidak serta-merta memberikan alamat. Tunggu berapa hari, tunggu berapa kali dia tanya, baru saya kasih. Sebenarnya waktu itu saya nggak mau ngasih alamat. Tapi karena ada saudara saya bilang, alah coba mungkin saudara saya penasaran maksudnya, nggak mungkin lah, coba lihat sih barangnya datang atau enggak, karena rasa penasaran itu. Karena waktu itu juga aku merasa penasaran juga ya, waktu kamu bilang, aku ada kenalan, dia akan mengirimkan aku beberapa barang yang beredar ini gitu loh, coba kamu cek, bener nggak sih ini gitu. Aku ada tahu sih beberapa barang yang beredar, aku nggak punya, cuman aku tahu gitu loh. Oh iya bener, ini barang-barang bagus ini, kamu kalau memang dikasih ya kenapa enggak gitu loh, ya terima aja. Aku pun nggak tahu tadinya tentang scammer loh, kalau ada penipuan yang model-model begini aku nggak tahu, jadi aku polos aja gitu loh. Aku langsung ngomong, nggak apa-apa, terima aja kalau memang mau dikirim gitu. Dan ya akhirnya gimana tadi? Ya, akhirnya terjadilah penipuan itu yang tidak disangka-sangka. Karena kan saya tidak ada pengalaman seperti itu, tidak ada teman yang bercerita atau mau terbuka. Jadi pada saat itu dia ngirim barang, saya bahkan tidak minta kode tracking. Tiba-tiba dia itu bilang, kamu kok nggak minta sih kode trackingnya? Kalau kita kayak beli di Lazada atau Shopee barang dari luar kan ada kode tracking yang kita bisa lacak barangnya sampai mana. Ya. Sampai sempat saya waktu di kantor itu ada programmer komputer, saya kasih kode tracking itu. Tolong cekkan apakah barang ini benar-benar ada. Programmer yang ngerti komputer. Terus dia capturekan, dia capturekan, dia bilang begini, kalau memang kamu memesan barang ini, harusnya barang ini ada. Nah, dia bilang seperti itu. Nah, saya tidak ada kecurigaan yang lain gitu, karena saya tidak dapat input dari mana-mana bahwa ini adalah penipuan. Nah, setelah itu sama-sama nggak tahu kan waktu itu kan? Iya, semua nggak tahu. Yang saya ceritain itu tidak memberi saya informasi kebetulan, karena mungkin ada beberapa yang tahu gitu, atau tidak tahu seperti itu. Terus setelah itu barang begitu datang pagi-pagi sekali. Ini ciri khasnya penipu, dia selalu telepon pagi-pagi. Jadi ini maksudnya waktu awal sadar ditipu ya? Belum sadar. Oh belum sadar. Belum Jadi sadar. ini kejadian awal ketipunya ya? Ini ya kronologi pertama kali kejadian ketipuannya ya? Awalnya gimana? Jadi awal-awalnya saya ditelepon yang mengakunya ibu-ibu, ini dia mengaku dari bea cukai. Karena setahu saya kalau saya beli barang dari luar, dulu saya pernah beli kayak kosmetik atau apa, memang ada pajaknya. Dan saya harus bayar supaya barang itu bisa keluar gitu? Ya, bisa diambil. Ya pajak. Dia memberikan nominal 11.500.000 untuk barang itu. Yang awal saya nggak tahu, terus orang itu memberitahukan bahwa barang itu berupa handphone, iPhone nggak tahu iPhone berapa gitu, aku lupa. Gitu. Terus setelah itu sepertinya si penipu ini mungkin ada hipnotis juga ya. Jadi itu berkali-kali saya baru sadar dia berkali-kali menekankan kata-kata ungrateful. Bahasa Indonesianya atau bahasa kasarnya tidak tahu terima kasih. Ini yang penipunya ya, bukan si orang bea cukai telepon ya? Oke. Jadi sebelum saya ditelepon oleh bea cukainya, saya itu seperti diberi instruksi. Tuntunan bahwa nanti barangnya datang yang kamu harus lakukan ini. Kamu jangan menjadi orang yang dalam bahasa Inggris ya ungrateful, tidak tahu terima kasih, dan itu ditekankan berkali-kali seperti dia itu menghipnotis saya untuk saya mempunyai rasa tanggung jawab gitu atas barang itu. Seperti itu. Setelah itu
Jujur pada saat itu saya mungkin bukan orang yang kaya ya, mungkin buat beberapa orang itu uang kecil, tapi buat orang yang nggak punya pada saat itu tidak pegang uang, itu uangnya besar. Gitu. Pada saat itu jujur saya tidak punya utang pada saat itu. Mungkin uang saya tidak banyak, tapi saya tidak punya utang. Saya berusaha untuk menghemat karena saya WFH, apa yang saya bisa jual online ya saya jual online ya di masa pandemi. Yang paling laris sih waktu itu durian. Tapi ya whatever lah. Pokoknya kita berusaha dengan halal. Nah, setelah itu saya pergi ke toko emas untuk mengambil uang tunai dari kartu kredit waktu itu. Karena orang Bea Cukainya bilang sebelum jam 12 siang barang itu sudah harus diurus. Jadi kayak diburu-buru gitu Ya. Okay. Kalau tidak itu akan bermasalah. Waktu itu orangnya telepon jam 8 pagi. Setelah itu jam 9 telepon lagi. Sudah diurus belum? Loh, ini kan belum jam 12, saya bilang gitu. Oke. Akhirnya Kayak saya buru-buru ya. Saya cobalah urus, saya transfer, saya bilang sudah transfer. Ke penipu itu saya juga bilang saya sudah menyelesaikan, saya sudah transfer. Tapi ada masalah baru lagi. Masalah baru gini. Dia bilang dia naruh uang di dalam barang itu untuk mengganti uang saya yang sudah saya transfer. Oh. Nah, alibinya seperti itu. Setelah itu Bea Cukainya telepon lagi. Dia bilang bahwa ini adalah money laundering. Saya awal nggak ngerti gitu. Apa mana ini? Dia bilang kalau ada pengiriman berupa uang tunai dikirimkan, itu nanti akan terkena pasal atau hukum money laundering. Dan saya harus membayar sebesar 30 juta. Di mana saya sudah nggak punya uang sama sekali. Yang awal saya tidak punya utang, akhirnya saya punya utang kartu kredit. Karena saya membayar pajak fiktif ya. Terus setelah itu saya seperti badan saya seperti panas gitu loh. Karena berkali-kali ditekankan rasa tanggung jawab saya gimana. Akhirnya saya berpikir, waduh meskipun barang ini saya nggak mau saya kembalikan, pokoknya saya urus dulu. Gitu. Akhirnya saya telepon kakak suami saya, Bu Yusuf waktu itu. Saya telepon, saya ceritalah, saya mau menggantikan kendaraan. Saya Sampai mau berpikir, gadein ya? yes, saya berpikir dalam 1 hari nanti akan kembali lah uangnya. Pada saat barang itu sudah saya ambil dengan lugunya, antara lugu dan bodoh ya whatever lah, siapapun bisa kena soalnya di sini. Terus setelah itu, untungnya kakak suami saya itu cerita bahwa saudaranya kena juga. Nah, disitulah saya mulai terbuka. Awal itu mungkin saya agak kecewa karena tidak dibantu. Bukan tidak dibantu, saya dikasih nasihat. Banyak din ini yang sudah kena. Bahkan saudaraku ini kena 100 juta. Lebih canggihnya di awal barang nyampe, berupa barang kecil, berupa lipstick, bedak, nyampe barangnya nyata real. Setelah itu barang yang agak mahal dengan pajak 100 juta dibayarlah. Setelah itu lenyap semua, diurus, ya enggak, mau urus kemana? Mereka bingung. Kebanyakan korban ini dalam keadaan trauma, bingung dan malu. Seperti itu. Terus ceritalah kakak suami saya, ini kamu kan kenal ini, itu kena semua. Kayak gitu. Aku kaget. Pada akhirnya itu terbongkar bahwa banyak teman-temanmu itu ternyata ada yang kena juga, tapi kamu nggak tahu gitu ya? Yes. Yes. Tapi yang aku tak pertanyakan, kan kamu awalnya mau dikirimin kayak barang-barang branded itu kayak tas gitu kan? Tapi waktu orang Bea Cukai bilang kok tiba-tiba HP barangnya, kayak gimana itu Mas? Jadi jujur waktu itu saya tidak tahu barangnya berupa apa. Yang penting kirim barang. Nggak tahu ya. Barangnya itu katanya lebih dari 1. Yang disebutkan Bea Cukai ada tas, HP dan yang lain-lain seperti itu. Cuma kan saya berpikirnya kalau saya lapor atau apa ya saya sebutkan satu barang. Barang itu yang kelihatan HP. Yang ditekankan tuh HP. iPhone itu. Setelah itu saya berusaha untuk tenang. Waktu itu kakak suami saya mendoakan, dia bilang relakan, saya didoakan. Setelah didoakan, saya tenang. Tiba-tiba saya nggak panas lagi, nggak kayak menggebu-gebu nyari penggadean, nyari apa enggak. Awal saya sempat berpikir untuk mencari penggadean waktu itu. Nggak dari mobil ya? Ya.
Terus waktu itu akhirnya saya tenang selama berapa hari. Jujur penipu itu belum saya blokir karena saya ingin tahu reaksinya seperti apa. Setelah itu penipu itu berusaha menekan saya lagi karena reaksi saya bukannya marah-marah atau apa gitu ya. Akhirnya karena kata-katanya mulai gak enak dan mengganggu, chattingan sampai malam, saya blok. Tapi saya tidak marah-marah waktu itu. Saya blok. Beberapa hari kemudian sebenarnya saya tidak melapor, tapi ada teman saya dari pemerintahan menyarankan, ayo kita ke Polda, ke cybercrime. Oke, berarti sebenarnya akhirnya itu totalnya kena berapa itu dalam jumlah rupiahnya itu? Ya. Ini totalnya 11.500.000. Beberapa orang mungkin nilai yang kecil, tapi buat saya besar karena itu yang saya punya gitu loh. Bahkan saya harus utang bank seperti itu. Dan bahkan mau hampir menggadaikan mobil ya, Yes. untuk menambahi tadi yang katanya dibilang ada money laundry, Ya. terus harus transfer kembali 30 juta guys. Itu gila banget, 30 juta dulu udah 11 juta, kalau ditambah lagi 30 juta udah mobil hilang, tabungan ludes. Mau jadi apa gitu loh. Pajak Indonesia ini, halo cewek-cewek semua yang ada di sini yang mendengarkan, supaya lebih aware, lebih gimana ya, lebih tahu lagi. Kayak aku sendiri juga tadi itu nggak tahu apa-apa guys. Gitu. Setelah aku tahu temanku sendiri terjadi seperti ini, ya kita harus jaga-jaga, dan emang aku siarkan seperti ini supaya tidak ada lagi terjadi, ya kan? Terus totalnya kena 11 juta kan. Lalu tindakan apa yang kamu lakukan setelah itu? Paling enggak kita marah dong, kepingin ada efek jerah untuk orang itu. Jadi gimana dong ceritanya? Ya. Tindakan apa ya? Ya, ini saya jelaskan untuk tindakan. Mungkin kebanyakan kalau yang beredar itu yang bukan korban ya, yang mau kena tapi nggak kena, tapi dia tidak bisa melapor. Ini kan karena saya korban tidak kena, saya melapor. Akhirnya saya dari teman saya itu saya punya keberanian untuk melapor ke Polda, karena syaratnya kalau ke bank itu mau melapor atau mengurus harus ada surat dari kepolisian. Oke, iya itu udah pasti ya. Ya, Surat kepolisian. ya. Itu masa pandemi guys, di bulan Juni guys, Iya. yang mana orang-orang lockdown, Iya. takut untuk keluar. Saya ada ketakutan itu juga sih, cuman jengkelnya ada dan traumanya itu juga ada gitu, membekas di saya gitu. Sampai saya sempat berpikir, wes gak punya konco baru gak apa-apa. Konco sing ono ani, kalau ada konco baru tak reject semua. Gitu. Sampai saya punya psikologi saya juga agak-agak terganggu karena itu. Terus setelah Trauma saya ya. Trauma. karena ada teman yang mau mengantarkan saya ke Polda, ke cybercrime, saya bikinlah laporan. Betapa terkejutnya saya pada saat di sana, bapak dari Poldanya itu bilang, penyidiknya, ibu ini kenanya paling kecil. Bayangkan, paling kecil. Sebelumnya itu dia melapor 40 sampai 100 juta ke atas. Itu pamannya kena, budinya kena, ibunya kena. Jadi saya semakin semangat untuk mengurus supaya apa? Supaya ada efek jerah juga gitu loh. Buat para penipu, ayolah yang halal aja lah. Karena ini pandemi loh, kalian bisa mati setiap saat. Seperti itu ya kan? Gitu loh. Iya. Terus saya lanjutkan lagi ya. Setelah itu, apa? ya. Saya transfer dari bank, saya sebutkan ya, Mandiri dan BCA. Penipunya rekeningnya di bank BNI, yang mana setiap bank peraturannya berbeda. Kalau di bank Mandiri maupun BCA, mungkin kalau saya ada salah atau apa bisa tolong dikoreksi ya. Tapi ini menurut pengalaman saya yang saya alami, jadi bukan rekayasa. Di bank BCA maupun bank Mandiri, asal kita ada surat dari kepolisian, itu bisa langsung diurus tanpa kita harus keliling ke bank-bank itu. Karena bakalan kelamaan kan, Ya. Buru-buru uangnya itu nanti malah udah raib, Ya. udah ludes dipakai sama si penipunya itu. Ya. Akhirnya setelah saya mengurus dari Polda ke Mandiri dan BCA, itu bukan 1 hari, karena berhari-hari, berminggu-minggu ya kan, karena sampai sekarang pun masih proses, udah berapa bulan itu lewat. Akhirnya saya ke bank BNI untuk mengurus itu. Pada saat itu setelah lengkap semua, diceklah bank penerima dana BNI-nya itu ada di mana. Nasabah dari BNI Rawamangun.
Oh, Jakarta, guys. ya. Jakarta pada saat itu karena bukti-bukti sudah lengkap dibekukan. Saya sangat berterima kasih untuk BNI cabang Jiwok ya yang sudah membantu saya dibekukan. Akhirnya dibekukan itu di bulan Juni atau awal Juli ya. Pokoknya antara bulan itu. Begitu dibekukan, dia lihat bahwa dananya ada. Dan dari Bank BNI itu bilang dananya bisa kembali asal dananya ada. Yang ditunggu adalah ada masalah berikutnya supaya yang tertipu ini tahu ya alurnya seperti apa, tidak semudah itu gitu loh. Mereka minta surat bilateral dari kedua bank, baik dari Mandiri dan BCA. Datanglah saya ke Mandiri dan BCA lagi untuk mengurus. Dan itu akhirnya Bank Mandiri dan BCA mengirimkan email ke BNI surat bilateral itu. Ini tuh proses lika-liku untuk kita mendapatkan uang kita kembali kan? Yes. Proses itu kan, bukan proses hanya cuma membekukan kan? Yeah. Jadi ini adalah proses yang untuk gimana supaya kan memang yang dibekukan tadi uangnya itu masih ada dananya, jadi masih ada kesempatan untuk Dina ini mendapatkan uangnya kembali. Jadi inilah prosesnya gitu ya? Yeah. Oh, oke. Jadi setelah proses yang panjang Ke BNI pusat. ya ini mungkin saya tunjukkan sekilas biar saya nggak dikira rekayasa ya. Oke. Jadi selama berapa bulan saya mengurus, ini ada surat dari kepolisian ya, minta saja ya. Ini bukti-bukti transfer yang saya transfer ke pencurinya. Oke. Nanti mungkin ada part 2 untuk membuka siapa pelakunya. Ini dari Mandiri, yang ini dari BNI yang saya coret-coret karena supaya saya tidak lupa. Segini panjangnya prosesnya. Kan bisa dilihat dari coret-coret ini ya. Berapa kali dari Bank BCA email ke BNI, berapa kali Bank Mandiri email ke BNI. Setelah saya bekukan itu, keesokan harinya pagi sekali itu ada yang telepon saya puluhan kali. Saya yakin itu dari penipu. Pada saat siang saya telepon kembali, nggak bisa. Oh, Karena mungkin dia marah, kenapa kok dibekukan? Seperti itu. Mungkin dia mencoba hipnotis saya lagi atau gimana ya, saya nggak tahu gitu. Cuma saya telepon kembali ke orang itu nggak bisa. oh gitu. Iya. Oke. Wah, terlalu gila panjang banget ya prosesnya itu. Memang sih nggak segampang itu, apalagi duit kalau udah masuk ya kan, mengeluarin juga nggak gampang. Ya. Terus yang pengen aku tahu tuh, menurut kamu pasti banyak banget kan sebenarnya yang kena seperti ini kan? Mereka yang nggak ngerti, guys, kayak aku lah gini. Ya. Jadi ini setelah proses itu yang saya lalui ya, para komplotan penipu, saya bilang komplotan karena lebih dari satu, itu menyerang IG saya guys. Oh. IG saya. Jadi menyerang IG saya karena gini, ada beberapa komplotan itu awal menyerang, maksudnya berusaha untuk kenalan lagi. Itu akhirnya saya mempelajari ciri-ciri dari mereka yang mungkin nanti ada di part 2 ya. Iya. Untuk mengenali para penipu itu. Lucunya yang dari sebelumnya, foto sebelumnya ada yang mereka pakai lagi untuk menipu saya di IG. Oh. Saya notice dong, loh ini kan yang nipu saya kemarin. Iya. Saya lihat teman-temannya siapa. Itu saya lihat, loh ini kan temennya yang nomor rekeningnya yang menipu saya, yang ibu-ibu yang cewek itu, yang dari BNI itu. Tapi saya tidak bisa melakukan apa-apa pada saat itu, karena kalau IG-nya masih aktif itu mungkin kita bisa melacak. Tapi kalau saya marah-marah, menggebu-gebu, terus tiba-tiba IG-nya nggak aktif, agak susah. Iya, nggak bisa dilacak lagi. Ya, jadi pesan saya mungkin untuk Ya, pesan-pesannya ini apa sih Ya. Bu, cewek-cewek sekarang yang ada di Indonesia ini khususnya ya, karena kebanyakan yang tertipu itu guys, kebanyakan itu cewek, walaupun cowok juga ada yang tertipu. Nah, pesan-pesannya Dina ini apa kepada seluruh cewek-cewek Indonesia supaya nggak terjadi seperti ini? Terus kira-kira apa ya, misalnya dideketin kita supaya bisa tahu kalau ini kayaknya mau nipu nih, itu seperti apa? Jadi gini, kita ini kan ada dalam masa-masa resesi. Ya. Jangan mudah, mungkin yang pertama, jangan mudah percaya sama orang. Bukannya kita terus curigaan atau apa, enggak, kita harus aware. Terus, soalnya jujur, pada saat saya memproses ini, kan ada tiga bank ya, BNI, BCA, Mandiri, tidak perlu saya sebutkan yang mana.
cacat dari salah satu bank ini, kenapa mereka mau membantu saya sampai segitunya. Teman dan saudaranya ada yang kena sampai 200 juta. Wow. Sedangkan itu adalah simpanan di hari tua yang mereka tabungkan belasan tahun. Mereka memikirnya nanti bisa mereka buat usaha pensiun di hari tua. Dan kena tipu. Kena, akhirnya stres, hampir gila. Ya. Makanya ada salah satu bank ini berusaha untuk membantu saya karena dia juga jengkel. Teman dan saudaranya kena dan tidak tahu harus apa. Ya. Seperti itu. Mungkin karena ini prosesnya panjang seperti ini, seperti saya. Ribet ya. Tidak semua orang telaten. Tidak semua orang punya waktu panjang sepanjang ini gitu loh. Ya saya bersyukur masih dikasih waktu. Mungkin ujian saya ini mungkin para penonton yang lihat saya sekarang ya, para netizen mungkin ada yang tertawa dengan saya atau ada yang bilang, oh ini kamu sih kurang aware, kamu sih kurang pinter, makanya kamu bisa ketipu. Tapi untuk yang lihat, buat yang kena, yang sudah kena, kalian jujurlah, ceritakan ini pada saat kalian tertipu. Ya. Ceritakanlah ke saudara kalian, teman-teman kalian, orang yang kalian kenal. Gak apa-apa kalian ditertawakan, gak apa-apa. Tapi ingatlah satu hal ya, orang yang menertawakan kalian bisa jadi itu adalah orang yang kalian selamatkan. Bener banget. Coba pada saat itu, karena saya waktu itu kan cerita kan, teman-teman saya akhirnya bilang, oh iya ini loh kenal aku kena, ini loh mama aku kena, tapi tidak ada satunya cerita. Saya langsung bilang gini, itu sebelum pandemi loh sudah kenanya. Seandainya saya mendengarkan dari mereka satu orang saja kisah seperti ini, saya yakin saya tidak akan tertipu. Seperti itu. Itu buat yang sudah tertipu ya. Jangan malu meskipun kalian dianggap bodoh, keterlaluan, gak apa-apa. Share cerita kalian untuk dapat membantu orang lain juga Supaya nggak kena juga gitu. Tidak nasib sama. Buat yang belum kena, aware lah kalian pada saat pandemi ini. Jangan kalian investasi untuk sesuatu yang nggak real. Maksudnya itu ada yang baru kemarin temanku juga bilang, yang Kori kamu kenal juga kerja di bank, kena 800.000 karena dia beli minyak goreng murah, tergiur minyak goreng murah, tergiur dibayar hilang, orang hilang. Belanjaan online. Karena dia kerja di bank, dia bisa melacak, tapi dananya sudah hilang. Ya, bisa diambil istilahnya. Ya jadi pesan-pesanku itu sih supaya kalian lebih aware lagi. Dan mungkin nanti di part 2 kita mungkin kasih tahu clue-cluenya ya, bagaimana mengenali para penipu ini, ciri-cirinya apa. Mungkin ada beberapa identitas para pelaku ini yang kita expose bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk orang-orang aware. Ya kalau kalian nggak mau dijatuhkan ya jangan jadi penipu. Seperti itu. Namanya penipu itu pastinya kan harus ditangkap. Ya. Namanya penipu itu kan suatu kejahatan yang pasti harus ditangkap. Kalau kayak orang dalam pengawasan gitu loh, maksudnya kayak DPO ya, DPO. Ya pokoknya dalam pengawasan orang itu. Kita harus memampangkan fotonya, identitasnya segala macam biar banyak orang yang tahu dia supaya polisi bisa tangkap. Itu bukan intinya ya kan. Oke. Ya emang susah sih. Udah di zaman susah, pandemi kita tuh semua sektor ekonomi semua merosot. Masih ada aja penipu dan ditipu juga. Jadi ibaratnya udah jatuh tertimpa tangga ya kan. Udah susah masih aja ditipu, kena tipu gitu kan. Terus gimana nih? Ada pesan-pesan yang apa lagi itu? Jadi pesan dari saya, jangan lupa like, comment, and subscribe supaya kita semangat untuk bikin part 2. Untuk kalian juga ya, bukan cuma untuk kita, tapi untuk edukasi kalian supaya kalian mengerti. Karena saya kena gini, akhirnya saya mempelajari ciri-ciri dari para penipu itu. Bahkan kita mungkin akan mengungkapkan beberapa identitas dari penipu. Ya, jadi part pertama yang ini, part keduanya adalah nanti kita akan kupas tuntas bagaimana caranya kita bisa mengetahui penipu itu ciri-cirinya seperti apa sih. Kalau kita chattingannya seperti ini, seperti itu gitu ya. Terus mengarah-mengarahnya seperti apa pembicaraannya itu akan kita kenali. Terus yang kedua juga identitasnya pun akan kita buka di sini, ya. Kayak gitu ya. Buat yang penasaran jangan lupa komen ya.
Ya kalian yang mungkin ya ada di cewek-cewek di sini yang mau komen juga, yang mungkin merasa pernah terjadi juga pada dirinya, nggak usah malu, langsung aja komen di bawah supaya nanti kita bisa bahas di part yang kedua. Dan kalau ada pertanyaan kalian bisa langsung tanya. Nanti kita ada part Q&A ya. Ya, Q&A. Nanti kalian tanya apa, kita jawab seperti itu. Ya. Oke, sampai sini aja dulu. Thank you ya udah dateng, udah sharing sama kita semua sehingga kita bisa tahu, oh kayak gini toh yang namanya scammer love. Untuk menjaga, mengedukasi kita semua ya kan. Ya. Oke, sekali lagi terima kasih. God bless you. Iya. Nah, Thank ciao. you.